Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1232 Gunung Changbai. Tidak apa-apa, Tuan Qin adalah orang mulia kamu, dan orang yang benar-benar harus kamu syukuri adalah Tuan Qin. Aku tidak akan mengganggu kamu, Tuan Qin, telepon saja aku kapan saja jika kamu punya urusan. Di kota X, keluarga Gong aku masih memiliki gengsi. Farold Gong meninggalkan telepon untuk Thomas Qin. Ngomong-ngomong, Tuan Qin, Raja Ginseng berusia seabad yang kamu percayakan pada ayahku untuk membantumu menemukan sudah ada kabar. Farold Gong tampak serius. Itu berita bagus, di mana itu? Mata Thomas Qin berbinar. Dia memang meminta Paman Gong untuk mencarikannya Raja Ginseng berusia seabad. Tubuhnya tidak pernah pulih ke kondisi puncaknya. Hanya dengan menemukan Raja Ginseng berusia seabad barulah dia bisa membuat saripati, energi, dan vitalitas dia kembali ke puncak. Meski metode gurunya mengejutkan dunia, namun saripati, energi dan vitalitas manusia masih perlu diisi kembali, agar secara bertahap bisa mencapai kondisi paling sempurna. Demi menyelamatkan paman kedua, dia berkorban terlalu banyak. Dengan menemukan Raja Ginseng berumur seabad, Thomas Qin percaya bahwa kekuatannya akan meningkat, dan tidak perlu khawatir tentang hal serupa terjadi di masa depan. Raja Ginseng berusia seabad adalah harta langka di dunia. Apa yang diberikan kepada Imelda saat itu baru berumur 10 tahun, dan mungkin belum penuh 10 tahun, kali ini sepertinya Tuhan telah membantu aku. Thomas Qin bersumpah untuk mendapatkan Raja Ginseng seabad ini. Di timur laut daerah Gunung Changbai. Farold Gong tersenyum pahit. Tuan Qin mungkin harus pergi ke sana sendiri. Baiklah, bagus, berikan aku alamat dan informasi kontakmu, aku akan pergi ke sana sendiri. Thomas Qin berpikir sejenak. Changbai adalah kampung halaman aku bisa mengantarmu ke sana, Tuan Qin. Kata Elmina muriang. Kebetulan sekali. Thomas Qin kaget. Dia selalu penasaran dengan Gunung Changbai. Hutan asli penuh dengan harta karun obat-obatan China yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah berkah yang nyata bagi para dokter, dan dia sudah lama ingin melihatnya. Benarkah? Kamu tunjukkan jalan kepada Tuan Qin, kamu tidak perlu bekerja, dan kamu dapat bergabung dengan pekerjaan ketika kamu kembali. Posisi manajer toko disediakan untuk kamu. Farold Gong berkata dengan cepat. Aku mengirim alamat dan telepon ke ponsel Tuan Qin. Setelah Farold Gong berpesan, dia berpamitan dengan Thomas Qin, berbalik dan pergi. Tuan Qin, terima kasih. Setelah direktur pergi, wajah Elmina Mu menunjukkan rasa terima kasih dan senyuman ceria. Jangan berterima kasih padaku, inilah yang pantas kamu dapatkan. Jika kamu menghormati orang lain, kamu dengan sendirinya akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Jinny Bell. Saat ini, ponsel Elmina Mu berdering, dan wajahnya berubah. Apa? Oke, aku akan segera kembali. Ramon, jangan khawatir. Aku akan kembali sekarang. Wajah Elmina Mu menjadi pucat. Dan tidak berdarah, sangat gugup. Apa yang salah denganmu? Thomas Qin mengerutkan kening. Tuan Qin, aku mungkin tidak dapat membawa kamu ke Gunung Changbai. Ayah aku mungkin akan segera meninggal. Aku harus kembali menemuinya untuk yang terakhir kali. Elmina Mu cemas, dan suasana hatinya barusan dipenuhi sinar matahari, tapi kali ini, seperti hujan badai. Aku seorang dokter, aku akan pergi dengan kamu. Karena kamu ingin membawaku ke Gunung Changbai, aku tidak bisa tidak menunjukkan ketulusan niat. Kata Thomas Qin. Terima kasih, Tuan Qin, ini terlalu merepotkan. Aku harus segera pergi, jika tidak, aku khawatir aku tidak akan melihat ayah aku untuk terakhir kalinya. Elmina Mu ingin sekali langsung terbang kembali ke Gunung Changbai,
merasa seperti anak panah, dan langsung pergi ke bandara bersama Thomas Qin. Tanah Cina sangat luas dan lebar, ada gunung dan sungai ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Gunung Changbai, bagi Thomas Qin, penuh misteri. Kolam langit yang misterius, hutan primitif yang misterius, dan legenda kuno yang misterius semuanya menarik perhatiannya. Kali ini, Raja Ginseng berusia seabad membuatnya sangat bersemangat. Selama dia mendapatkannya maka pasti akan membuatnya kembali ke puncak, kekuatannya akan lebih kuat, dan semangatnya akan bangun. Bagi seorang penyembuh, pentingnya spirit tentu saja tidak diragukan. Orang bisa dikalahkan, tapi saripati, energi dan vitalitas tidak bisa. Thomas Qin mengikuti Elmina Mu langsung kembali ke rumahnya di timur laut, sebuah desa di kaki Gunung Changbai. Namun jauh dari Changbai Sang dan belum dikembangkan menjadi objek wisata, hanya didukung oleh pegunungan dan hutan, terhubung dengan nadi pegunungan Changbai, dan hanya desa biasa. Begitu memasuki desa, Thomas Qin merasakan adat istiadat setempat yang kuat. Ada pepatah mengatakan bahwa Gunung Timur memiliki 3 harta karun yaitu ginseng, bulu cerpelai dan carex meyeriana. Gunung Timur memiliki 3 keanehan, jendela kertas ditempel di bagian luar, budaya yang berbeda dan adat istiadat rakyat yang berbeda, semuanya sangat khas. Kak Thomas, rumahku ada di depan. Elmina Mu menunjuk ke rumah paling dalam dan berkata, dia sangat cemas, dan hatinya penuh dengan kekhawatiran. Jangan terjadi sesuatu pada ayah, putrimu sudah kembali. Begitu memasuki halaman kecil, dia melihat banyak orang mengelilingi pintu, mereka adalah tetangga dan beberapa kerabatnya. Elmina Mu putus asa. Elmina kembali. Cepat lihat ayahmu. Ya, Elmina sudah kembali. Pakmu pasti baik-baik saja. Jangan khawatir, Baratasun ada di sana. Memang benar, kamu lihat, setelah Baratasun datang, bukankah pakmu terlihat jauh lebih baik? Itu benar, aku pikir pakmu kemungkinan besar terkena sihir siluman musang. Jika tidak, dengan tubuh yang kuat, bagaimana bisa tumbang begitu saja? Semua orang berkata dengan ramai. Pakmu itu berumur kurang dari 50 tahun dan dulunya tubuhnya sangat kuat, tetapi baru setengah tahun yang lalu, dia tiba-tiba tumbang dan tubuhnya semakin kurus, bahkan kurus dan kering. Penduduk desa menyebutnya Pak Kayu. Ayah. Elmina Mu berlutut tepat di samping tungku api, air mata berlinang di matanya. Kakak, kamu kembali. Ayah selalu membicarakanmu saat dia sadar. Ramon Gong berkata dengan penuh semangat, pria jangkung dan kurus, yang terlihat agak kuning langsat dan kurus, terlihat berusia 18 atau 29 tahun, dan merupakan adik laki-laki Elmina Mu. Baguslah kamu kembali, ayahmu sedang memikirkanmu, kali ini penyakit ayahmu pasti akan sembuh. Baratasun juga ada di sini. Ibu Marfa yang menepuk pundak Elmina Mu dan berkata, anak perempuan adalah jantung hatinya ayah, dan sekarang sekeluarga berempat sudah bersama. Yang tidak berkepentingan berdiri di pinggir, cepatlah. Baratasun mendengus. Elmina Mu, kamu bergegas ke samping, mengapa kamu tidak bisa melihat? Baratasun sedang merapalkan mantra pada ayahmu. Benar, jangan ganggu dewa tua. Baratasun biasanya tidak menyembuhkan orang. Elmina naik ke sini. Setelah Baratasun selesai menari untuk ayahmu, dia akan baik-baik saja. Kakak, cepat minggir, cepat. Ramon Gong juga membawa kakaknya dan bergegas ke samping. Elmina Mu agak bingung. Dia tahu apa yang terjadi. Baratasun adalah dewa tua, yang terkenal di sekitar 10 kecamatan dan 8 desa, dewa meminjam tubuhnya dan menari. Ini adalah kebiasaan umum dari generasi tua di Cina Timur Laut. Ini memiliki efek membasmi roh jahat, dan masih sangat populer di banyak daerah pedesaan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.